Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari pengangguran pecundang penantang dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita pengangguran pecundang penantang dewa, atau kamu bisa klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pengangguran pecundang penantang dewa part 27. Di video sebelumnya kita udah tahu tuh kalau Han Sung-yeon sedang ada di dalam Giant Tree Maze, sebuah labirin yang dibuat oleh Tower of Trials yang terdiri dari 10 lantai. Han Sung-yeon yang berada di lantai 5 tuh dikagetkan dengan kemunculan God of Demon. Wanita ini itu mengajak Han Sung-yeon untuk membuat sebuah aliansi guna mengganggu semua dewa yang bermain dalam Giant Tree Maze. Han Sung-yeon setuju tuh dan sekarang melanjutkan perjalanannya ke lantai 6, di mana tantangannya itu cukup nggak masuk akal, yaitu mengalahkan cloning Han Sung-yeon sendiri yang dianggap menara terlalu kuat untuk lantai tersebut. Seperti yang dianggap menara, klon Han Sung-yeon ini emang begitu kuat karena ngeberesin para penantang seperti melawan nyamuk. Dari 50 penantang yang ada, klon Han Sung-yeon tuh cuma butuh beberapa menit untuk membuat tinggal 10 penantang yang tersisa, termasuk tim Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian menerjang bersama Kim Seung-hoon. Untuk pertama kali, Han Sung-yeon tuh melibatkan timnya untuk bertarung di dalam labirin tersebut. Formasinya, Han Sung-yeon dan Kim Seung-hoon akan bertarung dari depan, kemudian Oh Chon-sok itu bakal melindungi Catherine di belakang yang terus memberikan buff. Pertarungan yang terjadi tuh sangat intens. Han Sung-yeon menggunakan semua buff miliknya untuk meningkatkan stat dan juga memulihkan magic power miliknya. Han Sung-yeon terus menyerang tuh bersama Kim Seung-hoon untuk menyudutkan si cloning. Cloning ini tentu saja tidak tumbang dengan mudah, karena dia itu bisa menggunakan trait necromancy untuk meniadakan damage seperti Han Sung-yeon. Saat mulai terus ditekan, cloning Han Sung-yeon tuh kemudian menggunakan skill Divine Sword. Han Sung-yeon mencoba menahan dengan menggunakan counter shield. Kemudian saat counter shield penuh dengan damage, Han Sung-yeon tuh menghempaskan kekuatan counter shield ke arah si clone. Serangan dari counter shield ini emang begitu kuat tuh, sampai ngebuat cloning Han Sung-yeon nggak bisa bergerak. Han Sung-yeon kemudian mendekati cloningnya tersebut, karena ternyata Han Sung-yeon tuh udah sadar si cloning ini tidak bisa bertarung dengan benar. Cloning tersebut ternyata tidak bisa menggunakan mana manajemen, skill yang jadi pondasi utama dalam pertarungan Han Sung-yeon. Makanya saat si cloning ini menyerang Han Sung-yeon dengan membabi buta, Han Sung-yeon tuh berdiri di depannya tanpa tergores sedikit pun guys. Han Sung-yeon kemudian menggunakan sword ki miliknya untuk menumbangkan si cloning, kemudian mengakhiri cloning tersebut. Han Sung-yeon bilang kalau dia merasa bosan karena si cloning ternyata enggak sanggup melawan Han Sung-yeon yang asli. Semua orang yang melihat hal ini termasuk tim Han Sung-yeon tahu betapa mengerikannya Han Sung-yeon yang sekarang dalam beradaptasi dalam sebuah pertarungan. Han Sung-yeon yang telah mengalahkan klon miliknya kemudian dinyatakan telah menyelesaikan lantai 6 dari Giant Tree Maze. Daftar orang yang lolos dalam tantangan ini kemudian juga udah muncul. Beberapa dari mereka tentu saja nggak lolos dan mulai protes pada God of Verification. Dewa ini tuh sampai marah dan menyelesaikan semua penantang yang ngeyel dengan tangannya sendiri. Di tengah ketegangan yang terjadi, Han Sung-yeon dihampiri oleh seorang pria tuh. Kim Seung-hoon langsung menghalangi pria tersebut untuk mendekat. Nah, pria ini ternyata berasal dari dimensi Murim dan hanya ingin bercerita pada Han Sung-yeon kalau dia dari klan Monhua dan sadar kalau Han Sung-yeon tuh menggunakan teknik berpedang keluarga baik. Han Sung-yeon awalnya bingung, namun setelah dijelaskan, Han Sung-yeon sadar kalau teknik berpedang keluarga baik yang disebut pria tadi adalah teknik berpedang dari White Crane Swordmaster. Ada banyak yang ingin pria ini bicarakan pada Han Sung-yeon, tapi dia itu nggak punya waktu karena telah diusir oleh God of Verification. Makanya pria ini cuma berpesan, jika Han Sung-yeon menuju dimensi Murim, Han Sung-yeon tuh harus mencari pria tersebut. Namanya adalah Lee Jin Kyung dari sekte Monhua. Pria ini berjanji akan membalas kebaikan keluarga baik lewat Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang ngedengar hal ini tidak menyangka tuh akan mendapat jejak dari White Crane Swordmaster di tempat yang enggak terduga. Ya, dengan begini juga semua udah selesai. Han Sung-yeon dan timnya tuh bisa melanjutkan ke lantai 7 dan mendapat imbalan untuk memulihkan dua hal lagi. Han Sung-yeon tuh memulihkan skill Holy Light dan juga Authority Harvest of Faith. Sebelum melanjutkan perjalanan, Han Sung-yeon memperingatkan semua timnya kalau di lantai 7 bahaya akan lebih parah karena mereka akan masuk ke tantangan True Intention
Atau alasan sebenarnya kenapa Giant Tremaze dibentuk. Saat sampai di lantai 7, lantai ini adalah sebuah hutan di mana tempat berkumpulnya semua penantang dari dimensi Murim. Semua kelompok itu diwajibkan untuk memilih satu dari 4 camp atas nama dewa. Orang terkuat dalam camp tersebut akan dijadikan sebagai apostle atau wakil dari dewa tersebut. Ada 4 pilihan untuk tim Han Sung-yeon, yaitu Transcendence, Darkness, Demon, dan juga Verification. Semua orang di tim Han Sung-yeon tuh enggak mengenal siapa dewa Transcendence. Hal ini ngebuat Han Sung-yeon sadar kalau tim mereka itu jarang berinteraksi dengan para dewa. Han Sung-yeon kemudian memberi saran kalau mereka harus memilih camp dari dewa Transcendence. Semua orang setuju dengan keputusan Han Sung-yeon. Saat selesai memilih dewa, tim Han Sung-yeon tuh mendapatkan sebuah wilayah dan juga fragment of Holy Grail. Nah, Han Sung-yeon sadar kalau di lantai ini sepertinya akan terjadi perebutan fragmen yang intens dengan penantang lain. Makanya Han Sung-yeon ingin melindungi semua kawannya. Dia kemudian menggali tanah dan memasukkan semua anggotanya ke sana sambil membuat sebuah penghalang. Han Sung-yeon bilang dia akan bertarung sendirian mulai dari sekarang. Ya, seperti biasa, Catherine tuh lagi-lagi menggerutu tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Kim Seung-won setuju dengan strategi yang ingin dilakukan Han Sung-yeon, tapi dia bilang kalau penghalangnya rusak, maka mereka akan langsung bergerak bergabung dengan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang selesai memberi perlindungan pada rekannya kemudian melanjutkan misinya di lantai 7. Dia kemudian dikagetkan dengan Dam Chum-woo yang ternyata udah bisa berkomunikasi kembali. Dam Chum-woo ngaku dia tuh bisa ngomong sejak mereka masuk ke lantai 7, tapi tetap diam karena Han Sung-yeon terlihat sangat sibuk. Dam Chum-woo kemudian menanyakan bagaimana mereka harus bergerak mulai dari sekarang. Han Sung-yeon bilang kalau mereka akan tetap di sana dan memancing para penantang untuk datang. Dam Chum-woo setuju tuh dengan kegilaan tersebut. Han Sung-yeon pun langsung menyiapkan skill Holy Light miliknya. Skill Holy Light yang jadi skill terkuat dari Han Sung-yeon tuh hanya dalam sekali serang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Han Sung-yeon adalah malapetaka bagi para penantang lain. Bagaimana enggak, notifikasi tuh muncul kalau Han Sung-yeon menyelesaikan puluhan penantang dengan satu kali Holy Light. Nah, karena skill ini, Han Sung-yeon juga malah menarik perhatian beberapa dewa lain. Mulai dari God of Nature, God of Suppression, God of Domination, dan juga God of Battle. Di tengah Han Sung-yeon yang sedang membereskan penantang lain, anggota timnya tuh ternyata mendapat sebuah fenomena tidak terduga. Catherine marah banget dengan dirinya sendiri karena cuma digendong terus oleh Han Sung-yeon. Wanita berambut merah ini sangat ingin berkontribusi tuh membantu Han Sung-yeon. Dia bahkan sudah menyiapkan skill tree rumit, tapi yang ada tuh dia digunakan sampai di lantai 7 ini cuma buat ngebuff dan shield seperti mage lemah. Oh Chon-sok coba ngehibur Catherine kalau pertarungan ini emang bukan pertarungan manusia biasa seperti mereka. Bukannya menjadi lebih tenang, Catherine malah makin menangis kencang tuh guys. Catherine yang putus asa kemudian mendengar sebuah suara yang mengatakan sikap Catherine sangat menggemaskan. Suara ini ternyata datang dari God of Darkness yang menawarkan Catherine cara untuk membantu Han Sung-yeon. Dari tim Han Sung-yeon, kita pindah tuh ke aksi Han Sung-yeon yang udah berhasil menarik perhatian dari para penantang. Han Sung-yeon sekarang itu berhadapan bukan cuma dengan 1 atau 2 penantang lain, tapi dengan puluhan penantang yang ngedapetin sponsor dari dewa berbeda. Han Sung-yeon itu udah siap untuk melawan puluhan orang ini seorang diri. Tapi hal aneh malah terjadi. Para penantang yang mengincar Han Sung-yeon ini malah menyerang satu sama lain. Karena aliansi mereka ternyata tidak saling mempercayai. Bukan cuma para penantang ini nih yang terlibat. Dewa yang mensponsori mereka juga turun merasuki jiwa para penantang untuk bertarung satu sama lain. Han Sung-yeon sampai terkejut tuh. Kenapa dewa mau turun dan mengorbankan sumber daya milik mereka untuk pertarungan remeh-temeh. Tidak cukup sampai situ. Secara mengejutkan, Catherine Bennett juga ikutan muncul di hadapan Han Sung-yeon. Catherine ternyata sudah dirasuki oleh God of Darkness. Dia menyelesaikan semua penantang yang dirasuki dewa meskipun ada yang sempat kabur. Para dewa ini menjerit ketakutan karena ternyata God of Darkness itu adalah salah satu dewa kuno yang terlibat dengan para penantang. Dan mereka diakui sebagai 7 dewa terkuat sepanjang sejarah. God of Darkness kemudian memandangi Han Sung-yeon dan bilang mereka tuh bukan musuh. Bahkan God of Darkness tuh datang untuk mengurangi beban Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang melihat God of Darkness muncul sebenarnya marah tuh. Karena kalau dewa ini membereskan para penantang lain, Han Sung-yeon tuh nggak akan mendapatkan apapun. Makanya Han Sung-yeon maju menerjang dan menyelesaikan penantang yang sementara dijerat oleh God of Darkness.
Han Sungyeon tuh kemudian menantang pengikut God of Battle yang tersisa. God of Battle yang merasuki penantang berupa vampir ini sangat marah karena merasa Han Sungyeon menghinanya. God of Battle kemudian membuat tsunami menggunakan darah para iblis untuk mengalahkan Han Sungyeon. Tapi Han Sungyeon itu nggak gentar. Dia malah menggunakan skill Remove Human untuk mengcopy identitas para vampir. Jadi pengendalian darahnya tuh juga menjadi lebih kuat. Han Sungyeon yang udah nge-copy identitas para vampir tuh langsung saja menghilangkan ombak yang dibuat oleh God of Battle. Hal ini tentu saja memicu amarah dari dewa tersebut. Dan mengatakan Han Sungyeon tetap saja jadi bocah arogan. God of Battle yang marah kemudian membayar lebih banyak untuk bisa menurunkan kekuatannya lebih besar. Vampir yang dirasuki itu sekarang memiliki aura yang jauh berbeda dengan sayap yang mekar di punggungnya. God of Battle yang sekarang bisa menggunakan Divine Power yang ternyata memiliki efek menyerap Divine Power orang lain. God of Battle yang menyerap Divine Power Han Sungyeon itu memuji kepadatan Divine Power milik Han Sungyeon. Hal ini tentu melemahkan Han Sungyeon dan parahnya lagi, tiap kali God of Battle menyerang, kekuatan Han Sungyeon tuh bakal terus berkurang. Saat pertarungan ini berlanjut, kekuatan Han Sungyeon yang terkuras tuh memberi efek negatif baru di mana indranya mulai menurun. Bukan cuma itu, God of Battle sekarang juga mulai menghisap mana dari Han Sungyeon. Dan cuma sampai khawatir tuh dengan kondisi Han Sungyeon. God of Battle yang melihat Han Sungyeon menjadi lemah kemudian langsung saja menyalurkan Divine Power yang dia serap ke jantungnya untuk membuat serangan pamungkas buat mengakhiri Han Sungyeon. Tapi ada hal aneh yang terjadi tuh. God of Battle malah kesakitan. Hal ini ternyata dari tadi emang diincar oleh Han Sungyeon untuk mengaktifkan special authority miliknya, yaitu Endless Pain. Efek Endless Pain adalah ngebuat musuh menjadi kesakitan atau terkena damage jika musuh Han Sungyeon tuh bertambah kuat dalam sesi pertarungan. God of Battle yang dari tadi nyerap Divine Power Han Sungyeon sekarang terkena imbasnya karena tentu saja dia yang menyerap Divine Power Han Sungyeon itu bakal jadi lebih kuat. Han Sungyeon kemudian menaikkan permainan dengan menyerap kembali Divine Power miliknya. Dari tadi Han Sungyeon tuh emang cuma mau ngebodohin God of Battle. Dewa ini tentu saja marah lagi tuh dan terus mengoceh kalau dia bakal mengakhiri Han Sungyeon. Han Sungyeon yang udah bosan dengan bacot-bacotan kayak tadi itu langsung saja mengakhiri vampir yang dirasuki oleh God of Battle. Han Sungyeon yang menang kemudian mendapatkan pecahan dari Holy Grail yang dia butuhkan. Di momen kemenangan Han Sungyeon ini, God of Darkness muncul di dekatnya untuk memberikan pecahan Holy Grail lain. God of Darkness juga memuji Han Sungyeon bisa bertarung dan menang melawan God of Battle. Sebagai imbalan memberikan tontonan yang menarik, God of Darkness tuh memberikan Han Sungyeon kesempatan untuk bertanya. Langsung saja Han Sungyeon tuh menanyakan kenapa God of Darkness tertarik padanya dan apakah dewa tersebut mau menjadikan Han Sungyeon sebagai seorang apostol. God of Darkness sebenarnya marah dengan sikap Han Sungyeon yang terlalu belak-belakan, tapi dia tetap ngejawab pertanyaan tersebut. God of Darkness ternyata emang mau tuh membuat Han Sungyeon menjadi apostolnya dan dia juga menginginkan hal lain. God of Darkness meminta Han Sungyeon memperlihatkan akhir yang baru jika dia memang terpilih menjadi dewa yang diinginkan oleh Menara. Han Sungyeon jadi kaget karena dia baru tahu kalau kehendak Menara tidak absolut. Karena ternyata dewa yang diciptakan oleh Menara itu bisa menciptakan akhir mereka sendiri. Setelah mengungkapkan motifnya, God of Darkness ternyata kehabisan kekuatan dan harus kembali ke alam dewa. Dia kemudian mengatakan telah mengirim pengikutnya untuk membantu perjalanan Han Sungyeon di Giant Tree Maze. God of Darkness pun meninggalkan tubuh Catherine Bennett. Setelah semua usai, Han Sungyeon dan Dam Chunmoo tuh kemudian dikagetkan dengan banyaknya penantang yang diselesaikan oleh God of Darkness saat Han Sungyeon melawan God of Battle. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya para dewa kuno seperti God of Darkness. Han Sungyeon harus menghindari konflik tuh dengan God of Darkness karena memang sekarang God of Darkness bukan di kelas Han Sungyeon. Han Sungyeon yang tahu kalau dirinya masih sangat lemah kemudian marah dan berencana kembali ke menara secepat mungkin untuk bertambah kuat. Perbincangan dengan Dang Chunmoo kemudian berhenti setelah Dang Chunmoo kaget dengan achievement yang didapatkan Han Sungyeon. Achievement ini bernama Moonlight Favor yang menaikkan semua ability Han Sungyeon sebanyak 10%, kemudian meningkatkan skill perkembangan Han Sungyeon sampai 10%. Belum cukup sampai situ, semua skill tuh juga naik ke 4 level. Hal ini dikatakan Dam Chunmoo sebagai hal yang sangat curang. Karena dulunya Dam Chunmoo tuh untuk mendapatkan hal yang serupa harus latihan berbulan-bulan guys.
Han Sung-yeon cuma menertawai Dam Chun-mo yang merengek karena dia sekarang penasaran dengan fitur Command yang muncul. Han Sung-yeon belum sempat tuh ngecoba fitur tersebut, tapi dia dikagetkan dengan satu sosok asing yang muncul. Han Sung-yeon dikagetkan dengan perempuan bernama Arya. Dia mengaku kalau dia adalah apostle atau wakil dari God of Darkness. Arya mengaku dia ditugaskan memberikan bantuan pada Han Sung-yeon sampai di lantai terakhir di Giant Tree Maze. Han Sung-yeon sampai bingung tuh dengan maksud bantuan tersebut. Apalagi aura yang dikeluarkan oleh Arya ini emang memancarkan divine power kelas apostle. Tapi Han Sung-yeon tuh belum bisa mempercayainya dengan penuh. Makanya Han Sung-yeon tuh mengajukan sebuah kontrak atasan dan bawahan yang enggak putus. Arya tentu saja terkejut dengan perjanjian yang ada di depan matanya. Perjanjian apa nih yang bakal diberikan Han Sung-yeon? Dan apalagi yang akan Han Sung-yeon hadapi di lantai berikutnya dari Giant Tree Maze? Penasaran? Nantikan di video berikutnya. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.